warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Perkenalkan, saya Susanti dari TK Negeri 1 Atap, Kota Palangkaraya. Saya Sri Rahmayati, SPDI dari SDN 1 Bukit Tunggal, Palangkaraya. Dan saya Marni Nining dari TK Kristen Immanuel 1 Palangkaraya. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Sri, bagaimana nih hari ini? Selamat siang Ibu Susanti, kabar saya alhamdulillah baik dan sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga sehat dan baik Bu. Luar biasa ya, alhamdulillah Bu. Oh iya Bu, Ibu Sri akan melakukan proses coaching ya hari ini ya Bu? Betul. Baik, di sini saya berperan sebagai pengarah yang akan melihat proses coaching Ibu nanti bersama Ibu Marni. Namun sebelum Ibu mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu terkait rubrik penilaian dalam saya. Boleh ya Bu? Boleh Ibu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Sri sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti seorang coaching yang meliputi presence, yaitu kesadaran penuh. Nah, kemudian juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Dan juga saya harapkan nanti dalam proses percakapan ketika Ibu Sri melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur kita, yakni tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami Bu Sri? Oke, baik Ibu. Kalau begitu, selanjutnya sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Ibu ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, kira-kira tensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Ya Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua. Yang pertama mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini menurut Ibu nih, kira-kira bagian potensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Ya Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua. Yang pertama mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa.
kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, nanti untuk kompetensi spesifiknya ada, saya maunya lebih mendalami tentang mendengarkan aktif, supaya saya bisa lebih dalam menggali potensi, kemudian nanti coach saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik Ibu, memang ya mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar Ibu bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya ya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaiannya. Kira-kira nih, tolak ukur yang bagaimana sih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju pada proses percakapan? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yang pertama, bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur kita secara runtun. Kemudian saya juga bisa menggali ide dari coach saya agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik Ibu. Nah, oke. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait dari prosesnya melalui alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga dapat tercapai pada proses percakapannya nanti. Hanya ini saja yang dapat saya tanyakan Ibu, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai proses percakapannya. Nah, harapan saya semoga percakapan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Ibu terapkan tadi. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sudah siap Ibu. Selamat siang, terima kasih. Apa kabar? Selamat siang Bu, kabar baik. Baik Bu Mani, kita akan mulai sesi ini dengan tujuan melihat bagaimana Ibu mengelola kelas dan manajemen waktu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu dalam mengelola waktu di kelas? Iya Bu, saya sering kesulitan menyelesaikan semua materi dalam satu sesi karena ada yang lambat memahami. Kadang juga waktu habis untuk mengatasi masalah disiplin di kelas. Terima kasih Ibu sudah berbagi. Nah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa lebih lambat dalam memahami materi? Mungkin karena mereka kurang fokus Bu, atau materi yang saya ajarkan terlalu cepat bagi sebagian mereka. Baik, bagaimana jika kita coba memecah materi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan memberikan latihan di setiap akhir sesi? Apakah ini mungkin akan membantu? Itu ide yang bagus Bu. Saya bisa mencoba memberikan latihan kecil di antara materi agar mereka punya waktu untuk memahaminya. Baik, mari kita buat rencana kecil. Setelah observasi ini, saya akan memantau penerapan latihan kecil itu di kelas. Apakah langkah pertama yang akan dilakukan untuk menerapkannya? Saya akan menyiapkan latihan kecil yang relevan dengan tiap materi sebelum mengajar dan memastikan siswa bisa menyelesaikan sebelum melanjutkan materi yang baru. Hebat, saya akan observasi di kelas pada sesi berikutnya untuk melihat hasilnya. Apakah ada hal lain yang ingin didiskusikan sebelum saya akhiri sesi ini? Untuk sementara sih Bu tidak ada untuk saat ini. Terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Nah, baik Ibu Sri, tadi saya sudah mengerti dari percakapan yang Ibu lakukan bersama Ibu Mani. Dan ini ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya menyampaikannya nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanya. Boleh ya Bu? Boleh. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan
juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching itu tadi. Iya Bu, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu berupa pemitaan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk inti, saya tadi sudah mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Baik, Ibu. Oke, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya, Bu. Nah, jadi dari catatan saya ini memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika Ibu ngobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga terbukti tadi ketika melakukan yang namanya proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait dari permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat memaksimalkan potensi diri seorang coaching. Dan Ibu juga memberikan kompetensi ini sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan di pra-observasi tadi ya Bu. Nah, yang Ibu harapkan ada dua ya, mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya, itu sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting, dari proses tadi saya juga mencatat nih, Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur kita. Nah, Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, alhamdulillah nih Bu, gambaran secara umum di catatan saya tadi sudah Ibu lakukan percakapan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Nah, ini adalah pertanyaan saya yang terakhir dari percakapan coaching tadi. Kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan proses coaching tadi? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Yang mana mungkin tadi coaching tadi merasa sedikit ada unek-unek gitu. Kemudian caranya saya mungkin menggunakan satu teknik stop agar beliau bisa lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang beliau hadapi. Iya Bu, kompetensi. Ya. Oke, baik. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu ya, agar bisa lebih dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan pada diri Ibu dan juga untuk potensi-potensi lainnya agar semakin tajam. Nah, ketika memberikan pelayanan coaching terhadap coachingnya, nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya ketika melaksanakan proses coaching, juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach ya Bu. Nah, Ibu tetap berpegang teguh alur Tirta. Jadi alurnya Tirta tetap dilaksanakan terus ya Bu. Oke, siap Ibu. Baik, terima kasih Bu. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak positif ke depannya ya Bu. Nah, baik. Saya akhiri percakapan kita pada hari ini. Selamat siang Ibu Sri. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.